Atau ada contoh lain dalam penggunaan event pada jQuery, misalnya event di dalam sebuah form, seperti event on submit, event on change, event on key up, on focus, on blur, dan lain sebagainya. Nah, sebagai contoh, saya akan coba buatkan kasus, yaitu menggunakan form, tapi sebelum itu, kita buat file baru dulu untuk latihan yang kedua. Jadi teman-teman di sini Ctrl A, ambil struktur latihan 1, kita duplikasi, kita copy, terus kita buatin new file, kita paste kodenya, dan kita save, kita berikan nama latihan 2.html. Kita fokus ke latihan 2, untuk bagian script teman-teman bisa hapus, kita buat kasus yang baru, masih di dalam materi event pada jQuery. Di bagian atas kita bisa tambahkan sebuah form yang isinya hanya inputan teks. Jadi kita tulis input teks, dan di dalam form ada button submit, kita pindahkan aja buttonnya, kurang lebih seperti ini. Kita tinggal ganti tulisannya jadi submit, dan kalau teman-teman tampilkan hasilnya seperti ini. Tentu bukan latihan 1 yang kita tampilkan latihan 2. Jadi idenya saya mau ketika saya masukkan sesuatu di kotak inputannya, lalu saya submit, maka teks jQuery ini akan berubah sesuai dengan kotak inputan yang saya isi. Kurang lebih seperti itu konsep kerjanya. Jadi kita buat pakai jQuery, di mana kita akan coba buat sebuah event namanya onSubmit untuk form. Berarti kita seleksi dulu elemen formnya. Saya gunakan selektor tag, yaitu form. Kita seleksi formnya kita kasih event submit, ada metode submit di dalam jQuery. Ketika form tersebut disubmit, kita mau lakukan sebuah fungsi berikut ini. Teman-teman bisa lakukan konsol dulu untuk melihat proses formnya. Misalnya kita tulis aja teks berhasil. Kalau teman-teman jalanin, kita klik kanan di browser, inspect element. Di bagian konsol kita bisa lihat masukkan sesuatu, Bale Demi, submit. Maka kalau teman-teman lihat, browsernya langsung melakukan refresh. Nah, ini yang harus kita cegah. Pada dasarnya elemen form di dalam HTML dia punya fungsi sendiri, yaitu meredirect ketika formnya disubmit. Nah, bagaimana cara kita cegah hal itu biar sifat dasar dari formnya tidak langsung dijalankan? Nah, di dalam jQuery kita bisa tambahkan parameter data di sini, atau event juga boleh. Intinya kita kasih nama, misalnya kita kasih simbol E, lalu objek E ini kita tambahkan, kita sambungkan dengan metode prevent default. Untuk apa? Untuk mencegah sifat dasar dari formnya, yaitu meredirect atau mereload halaman. Kita bisa save, lakukan sekali lagi, kita masukkan sesuatu, Bale Demi, kita submit formnya, maka kita dapat hasil konsolnya. Artinya event on submit berhasil dilakukan. Tinggal kita ambil inputan teksnya dengan cara seleksi dulu elemen input, karena di situ tidak ada ID. Kita langsung aja selektor tag, yaitu input. Untuk ngambil nilainya kita bisa pakai metode val. Kita ambil nilainya, teman-teman boleh simpan ke dalam variabel namanya text. Kalau buat variabel di dalam JavaScript kita pakai keyword var. Lalu kita mau konsolok dulu hasil teksnya, apakah dapat nilai inputan teksnya seperti ini. Kita coba lihat lagi, halo dunia, kita submit, maka nilai dunia akan ditampilkan ke konsol. Artinya kita sudah bisa mengakses input dan mengambil value-nya pakai metode val. Nah, sekarang tugas kita adalah mengirimkan atau mengakses elemen ID teksnya untuk kita ganti nama baru atau tulisan baru. Kita akses ID teksnya pakai hashtag, nama ID-nya teks, kita jalankan metode teksnya, dan kita masukkan teks inputnya. Teks ini dari sini. Kalau teman-teman bingung, saya akan ganti nama variabelnya jadi nama. Namanya kita cetak,
ke dalam ID text-nya, sehingga ketika kita menuliskan sesuatu lalu disubmit, maka teks tersebut akan berubah sesuai dengan kotak inputan yang saya isi. Kalau saya isi baledemi, maka nilai tersebut akan diambil dan ditampilkan ke elemen HTML-nya.